Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Long Life Education. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan ketentuan pilihan pendaftaran untuk PPDB SMA Negeri di Jawa Tengah tahun 2023. Untuk pilihan pendaftaran khususnya di SMA Negeri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh calon peserta didik. Yang pertama, calon peserta didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada dua satuan pendidikan pilihannya dengan ketentuan satu satuan pendidikan di dalam wilayah zonasinya dan satu satuan pendidikan di luar wilayah zonasinya. Artinya, di sini peserta didik dapat memilih dua SMA negeri. Yang pertama adalah SMA negeri yang ada pada wilayah zonasinya. Kemudian yang kedua yaitu SMA negeri yang berada di luar zonasinya. Kemudian dengan ketentuan yang pertama, calon peserta didik SMA negeri dapat mendaftarkan diri pada satu satuan pendidikan melalui jalur zonasi dan satu satuan pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi maupun afirmasi. Kemudian yang kedua, calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi ini tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Kemudian yang kedua, untuk ketentuannya yaitu calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran kecuali jalur perpindahan orang tua. Kenapa jalur perpindahan orang tua tidak bisa diubah pilihannya? Karena jalur perpindahan orang tua ini menggunakan koordinat tempat kerja orang tua, sehingga disarankan ini memilih SMA negeri yang paling dekat dengan tempat kerja orang tua wali dipindahkan. Kemudian di sini saya akan berikan contoh kasus pertama. Ada calon peserta didik berasal dari daerah Pasir Lor Karanglewas. Jarak dari sekolah ke SMA yang terdekat yaitu 900 meter ke SMA Negeri 3 Purwokerto. Maka kalau sudah seperti ini, tentu akan memilih jalur zonasi di SMA Negeri 3 Purwokerto karena jaraknya yang dekat. Kemudian kasus yang kedua, ada calon peserta didik berasal dari daerah Bobosan Kedung Banteng. Ini juga masih termasuk zonasi. Jarak dari sekolah ke SMA yang terdekat yaitu hanya 1,5 km ke SMA Negeri 3 Purwokerto. Kemudian calon peserta didik tersebut juga masuk kriteria siswa tidak mampu. Maka untuk calon peserta didik tersebut dapat menggunakan atau memilih jalur afirmasi di SMA Negeri 3 Purwokerto karena di tahun yang lalu jarak terjauh saja 1,3 kilo. Maka untuk lebih memastikan aman ataupun bisa dikatakan peluangnya lebih besar memilih jalur afirmasi karena afirmasi tidak sebanyak untuk peserta didik yang menggunakan jalur zonasi. Jadi dipilih jalur afirmasi. Kemudian contoh kasus yang ketiga, ada calon peserta didik berasal dari daerah Singasari Karanglewas. Masuk zonasi SMA Negeri 3 Purwokerto, tetapi jaraknya cukup jauh, sekitar 4 km dari SMA terdekat, yaitu SMA Negeri 3 Purwokerto. Kemudian calon peserta didik tidak termasuk kategori afirmasi. Salah satunya misalkan tidak termasuk kategori afirmasi, tetapi memiliki nilai rapot yang bagus atau prestasi yang bagus, maka peserta didik tersebut bisa langsung memilih jalur prestasi, baik itu di SMA Negeri 3 Purwokerto maupun SMA Negeri 3 lainnya. Kemudian untuk contoh kasus yang keempat, di sini ada calon peserta didik berasal dari daerah Pangebatan Karanglewas. Masuk zonasi SMA Negeri 3 Purwokerto hanya saja jaraknya lebih dari 3 km dari SMA terdekat yaitu SMA Negeri 3 Purwokerto. Kemudian calon peserta didik tersebut termasuk kategori siswa tidak mampu atau bisa memilih jalur afirmasi dan juga memiliki nilai rapot atau prestasi yang bagus. Maka peserta didik tersebut
bisa memilih jalur afirmasi maupun prestasi di SMA Negeri 3 Purwokerto. Tinggal dipilih peluang yang paling besar yang mana. Kemudian apabila peserta didik tersebut juga ingin mendaftar lagi di luar sekolah zonasinya, maka misalkan untuk afirmasi di SMA Negeri 3 Purwokerto, kemudian prestasi bisa mendaftar misalkan di SMA Negeri 2 Purwokerto, SMA 1, SMA 4 maupun SMA 5 Purwokerto. Jadi untuk contoh kasus yang keempat seperti itu. Kemudian kesimpulannya, pemilihan jalur masuk SMA negeri dilihat yang paling besar peluangnya untuk masuk ke SMA negeri yang dipilih. Kemudian cara menentukan peluang yang paling besar dengan memperhatikan yang pertama yaitu jarak. Apabila jarak dari rumah teman-teman ke sekolah terdekat itu cukup dekat atau bisa dikatakan ada peluang besar untuk masuk atau diterima, maka dipilih jalur zonasi. Kemudian yang kedua, masuk ke salah satu kategori jalur afirmasi, baik itu keluarga tidak mampu, ataupun ayah ibunya meninggal karena COVID, atau anak panti asuhan, atau anak yang tidak sekolah. Ini ketika misalkan jaraknya tidak yakin atau tidak yakin cukup dekat, maka bisa memilih jalur afirmasi. Kemudian apabila jaraknya cukup jauh, kemudian tidak termasuk kategori afirmasi, maka bisa untuk menggunakan jalur nilai rapot ataupun prestasi. Jadi perhatikan jurnal pada jalur yang dipilih. Apabila masih bertahan sampai tanggal 27 Juni 2023 di jalur yang dipilih, maka bisa dipertahankan. Kemudian apabila sudah tidak masuk jurnal, maka segera untuk berpindah jalur dengan cara pembatalan pendaftaran. Caranya online, dari rumah, dari HP, itu semua bisa dilakukan tanpa harus ke sekolahan. Jadi itu untuk ketentuan pilihan pendaftaran. Semoga bisa menambah pemahaman tentang juknis pilihan pendaftaran PPDB SMA Negeri Jawa Tengah tahun 2023. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.